Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Maret 2024. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia memang masih cinta sama kamu. Cinta banget bahkan. Ya, kalau aku lihat di sini ada true love. Kemudian kalau aku lihat di sini dia merasa bahagia saat dia bisa bersama kamu, ya. Saat kamu ada di sisi dia, saat kalian masih bisa berinteraksi, bercengkrama, ya, bersama-sama, itu dia ngerasa bahagia banget. Cuman saat ini tuh dia lagi fokus pada keluarga. Ada anak di sini mungkin dia sudah memiliki anak ya, atau kalau enggak ya dia punya keluarga yang memang harus dia prioritaskan saat ini. Dia itu sebenarnya ingin sekali untuk mengekspresikan cinta dia ke kamu, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu. Dia ingin memberikan suatu effort, suatu usaha, suatu bentuk ya, em, tindakan yang dimana di situ untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar sayang, dia memang punya perasaan cinta sama kamu. Karena menurutnya kamu itu pantas untuk dia cintai dan kamu pantas untuk mendapatkan cinta dia. Dimana kamu itu punya karakter seorang yang periang, terus itu juga perhatian, lemah lembut, sayang sama dia, tulus gitu ya, dan pemberani, selalu bersemangat dalam eh, dalam segala hal kayak gitu ya, selalu berpikiran positif seperti itu, dan tahu arah dan tujuan kamu sebenarnya maunya seperti apa gitu ya, kamu tahu arah tujuan hidupmu. Itu yang membuat dia merasa kagum sama kamu, merasa tertarik banget sama kamu ya. Oke, apa ini, I have been working on myself. Ya, saat ini dia itu sudah sadar, kemudian dia ini udah apa ya, berubah dengan diri dia sendiri ya, dari dari kelakuan dia yang mungkin tidak baik atau gimana. Intinya saat ini tuh dia sedang sedang berusaha atau mengusahakan dia ini menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Karena gini, dia sadar, dia tahu kalau misalkan dia tidak berubah, dia tidak membuat hidup dia atau diri dia berubah, maka dia tidak akan bisa bersama kamu di masa depan, ya. Karena mungkin di sini kamu sudah tahu kelakuan dia sehingga kamu sudah kecewa dengan sisi dia. Kamu mengharapkan perubahan dari dia. Maka untuk bisa di masa depan dia bersama kamu, maka dia harus mengikuti apa maumu. Dia harus berubah seperti itu. Ya, kamu menginginkan perubahan dari orang ini. Maka dari itu, karena dia di sini menginginkan kamu bersama dia di masa depan, maka dia akan berubah demi kamu. Karena sejujurnya ya, sebenarnya dari awal dia melihat kamu, dari awal dia pertama kali bertemu kamu, dia itu di hati dia itu kayak udah yakin bahwa kamulah orangnya yang memang dia inginkan, orang yang dia cintai, orang yang dia mau, seperti itu ya. Dan dia tidak bisa melepaskanmu pergi begitu saja gitu. Dia masih ingin kamu selalu ada di sisinya. Ya, jadi dia nggak ikhlas kalau kamu pergi dari dia begitu saja. Ya, sebenarnya dia itu pengen banget menghubungi kamu, ya. Dia ini pengen banget menghubungi kamu, cuman udah nggak tahu harus bagaimana, ya. Bisa jadi sekarang tuh kamu sudah memblokir dia, atau mungkin kamu itu sudah menunjukkan reaksi bahwa kamu sudah cuek sama dia, kayak sudah tidak welcome lagi sama dia, seperti itu. Sehingga di sini dia itu kayak bingung harus berbuat apa, harus bagaimana sama kamu gitu.
Bahkan di sini ada gairah yang sangat kuat ya. Dia ingin kayak adanya skinship, ingin memeluk kamu. Aku lihat di sini ya, dia ingin memeluk kamu, dia ingin adanya skinship di antara kalian seperti itu. Karena memang sebenarnya dia cinta banget ya, ada unconditionally love di sini. Dia cinta banget. Yang tadinya dia mungkin anaknya nakal, tidak terlalu perhatian pada diri dia sendiri, semenjak kenal dengan kamu, tahu dengan kamu ya, dekat dengan kamu, dia jadi lebih bisa menghargai diri dia sendiri. Dia lebih bisa mencintai diri dia sendiri. Seperti itu ya. Nah, untuk sekarang itu benar-benar lagi fokus banget pada diri sendiri dan fokus pada pekerjaan. Jadi dia itu saat ini sedang menenggelamkan diri pada pekerjaan, menyibukkan diri pada pekerjaan. Dan saat ini pun aku lihat belum ada komunikasi ya di antara kalian, belum ada komunikasi. Terus itu ada energi saling mengabaikan di sini. Mungkin bisa jadi kamu masih marah sama dia, atau mungkin kalian berdua masih sama-sama marah atau bagaimana. Intinya di sini ada energi seseorang yang masih marah. Tapi dengan berpisahnya dengan kamu atau tidak adanya komunikasi dari kamu itu sebenarnya menyakitkan dia loh, ya. Dia ingin sekali adanya komunikasi dengan kamu. Tapi mungkin karena masih ada energi pengabaian, atau mungkin dia masih ego ya, masih ego, atau kamu lagi marah atau dia yang lagi marah sama kamu. Dan dia sadar kok bahwa ini koneksi koneksi soulmate ya. Ada koneksi jiwa yang sangat kuat di antara kalian, ada kontrak dari jiwa kalian yang selalu mengikat. Mungkin bisa jadi ini itu faktor dari apa sih, nenek moyang mungkin ya. Sebenarnya nenek moyang kalian itu kenal gitu ya, atau bagaimana, atau kalian kalau misalkan tidak percaya seperti itu, berarti dulu dia ini pernah berjanji sama kamu, misalkan berjanji untuk bertemu secara fisik, berjanji menikahi kamu, berjanji untuk apa, bertunangan atau bagaimana, ada komitmen gitu ya, tapi belum sempat untuk dia realisasikan sampai sekarang, sehingga dia merasa masih ada yang perlu dia penuhi atau perlu dia lunasi hutang-hutang janji dia itu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia sangat interest banget loh, sangat tertarik gitu ya, sangat tertarik banget ya, ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ingin teks kamu atau calling kamu atau lewat email di sini aku lihat ya, karena masih ada ketertarikan yang sangat kuat dari si dia untuk apa, merealisasikan cinta dia gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia sudah bisa mengambil suatu keputusan yang sehat ya. Apalagi ini tentang cinta dan hidup dia. Saat ini dia sedang mencoba untuk mencintai diri dia sendiri dulu. Terus itu dia ingin mencoba untuk lebih happy dulu ya, sebelum dia siap untuk datang ke kamu. Sebelum dia siap untuk berani ya berkomitmen dengan kamu. Intinya di sini dia lebih fokus pada kebutuhan pribadi dulu ya. Saat ini dia lagi pengen fokus sama kebutuhan pribadi dulu sebelum dia nantinya komunikasi lagi dengan kamu. Gitu. Saat ini tuh dia merasa kayak terpojok gitu ya, terpojok, terjebak dalam hubungan kalian, dimana di sini kalau aku lihat dia ini kayak seolah-olah tidak mampu atau tidak bisa keluar dari hubungan yang rumit ini gitu. Saat ini tuh aku lihat gimana ya? Saat ini tuh dia merasa kayak hubungan ini kayak mungkin tidak hubungan ini tuh tidak berada dalam situasi yang terbaik. Karena di sini ada hubungan yang ada campur bukan campur sih. Ada situasi dimana kayak udah krisis gitu deh, penuh dengan drama, krisis, adanya juga kesulitan dalam hubungan ya. Kayak sulit
untuk apa ya, bisa sejalan kayak gitu. Terus itu juga banyak sekali kenegatifan red flag toxic atau apalah itu ya. Sehingga saat ini bentuk hubungan kalian itu ekstrim banget deh. Ya, mungkin juga hubungannya juga ada yang terlalu kasar orangnya. Terus itu juga saat ini tuh kalau aku lihat bahkan kayak menimbulkan korban yang mengalami keputusasaan atau ketidakberdayaan gitu ya. Misalkan gini, dia kasar, mungkin kamu sering dipukulnya, mungkin kamu sering ditinggalnya, mungkin kamu sering diabaikan, mungkin kamu sering tidak dihargai, dimarah-marah atau bagaimana gitu ya. Kalau misalkan dia kasar, ya kalian situasikan aja lah siapa di sini yang kasar sehingga orang yang dikasar itulah adalah korbannya gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga dia ini sebenarnya menunggu kamu untuk datang ya berkomunikasi terlebih dahulu dengan dia atau memperbaiki hubungan dengan dia. Jadi dia itu sebenarnya menunggu komunikasi dari kamu ya. Hmm, karena gini, apa dia tuh kayak masih bisa dibilang ego, bisa dibilang juga kayak jaim, ya jaim. Atau mungkin masih kayak 50-50 gitu loh. Apa sih kalau 50-50? Ragu ya, masih ragu untuk menetapkan hati. Kamu ini benar nggak sih orang yang tepat untukku? Seperti itu ya. Jadi makanya di sini eh, baik kamu ataupun dia belum ada komunikasi sampai sekarang kalau aku lihat ya. Dan ada Ten of Cups juga berarti menandakan memang dia ini lagi benar-benar fokus pada keluarganya. Lagi benar-benar fokus pada keluarga dan dikala dia lagi fokus sama keluarga, kadang tuh dia suka kepikiran kamu loh. Kadang dia berpikir untuk mungkin datang ke kamu, untuk berkenalan dengan keluargamu, atau sebaliknya gitu ya. Dan kalau saat ini keadaannya memang lagi berpisah, dia ingin adanya suatu penyatuan kembali, reuni lagi ya, penyatuan kembali dengan kamu. Bahkan ada indikasi nih, dia tuh pengen banget masa depan dia dengan kamu, berkeluarga dengan kamu, memiliki anak dengan kamu, bahagia, tentram, punya hubungan yang kuat, sukses seperti itu. Ya, punya keluarga yang sejahtera, ya tidak kekurangan seperti itu. Jadi kalau aku rasa nih ada niatan itu untuk ingin untuk dia realisasikan ke kamu. Dan selama dia pernah menjalin hubungan dengan kamu, sejujurnya itu bahagia banget. Dia merasa senang, dia merasa disayangi, dia merasa dipedulikan, dia merasa dimiliki, ya. Dia senang banget, bahkan dia merasa kayak hubungan dengan kamu itu penuh dengan petualangan. Banyak sekali pelajaran yang bisa dia ambil, banyak sekali hal-hal baru yang dia bisa dapatkan seperti itu ya. Jadi kayak hubungan dia dengan kamu itu penuh dengan petualangan dan dia senang banget. Ya dia senang banget apalagi kalau misalkan dia ini punya jiwa petualang, jiwa yang bebas sehingga wah lebih senang banget, lebih senang lagi dia ya. Dia senang banget menjalin hubungan atau memiliki cinta dari kamu. Cuman sayangnya kalau ini the full memang dari si dialah ada keraguan-raguan, ada ketidakyakinan yang membuat dia membuat hubungan ini tuh jadinya rapuh dan goyah. Karena gini, sejujurnya si dia ini nih kemarin-kemarin itu belum siap untuk berkomitmen gitu ya. Dia ini belum siap untuk berkomitmen dan mungkin kehidupan dia juga belum stabil sehingga itu mempengaruhi hubungan percintaan kalian gitu ya. Akhirnya hubungan kalian lemah dan goyah seperti itu. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia ini banyak sekali ya menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dia ini banyak sekali rahasianya dengan kamu. Oke, karena ini The Sun berarti aku rasa akan terbongkar semua kebohongan-kebohongan apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, rahasia apapun yang dia sembunyikan dari kamu, aku rasa di sini dia itu akan terbongkar semua, itu akan terlihat jelas semua ya, apapun itu. Karena memang semesta menginginkan apa ya, keputusan yang tegas dari kamu juga,
tentang hubungan ini. Ketika Tuhan membongkar semua kebohongan dia, ketidakadilan dia, rahasia-rahasia dia, Tuhan itu menginginkan kamu mendapatkan seseorang yang terbaik, ya, seseorang yang terbaik. Jadi ketika kamu ditunjukkan bahwa dia punya sifat ini, tingkah laku yang seperti ini, punya masa lalu yang seperti ini, Tuhan itu ingin kamu mendapatkan yang terbaik, sehingga kamu tinggal pilih, ini mau dilanjutin atau enggak. Ketika kamu sudah tahu semuanya, kelakuan dia, sifat dia, aslinya orangnya bagaimana, semuanya diungkap, tinggal kamu pilih. Karena Tuhan selalu menginginkan kamu itu punya hubungan yang tidak akan menyakiti kamu, gitu loh. Ya, cuman ya itu, tinggal kamunya sendiri yang harus menentukan, ya, mau selesai, mau bubar, atau menemukan yang lebih baik, gitu ya. Menemukan yang lebih baik maksudnya ya dia, kamu memaafkan dan mau merubah dia atau bagaimana, seperti itu. Yang penting semesta di sini sudah menunjukkannya ke kamu. Nah, kalau udah begini kenyataannya, kamu masih mau nggak sama dia, gitu ya. Karena di sini ingat, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Pilihannya tinggal di kamu aja. Kamu maunya gimana? Mau lanjut atau udahan? Gitu. Dan kalau aku lihat di sini, sepertinya memang ada keinginan dari dia untuk melamar kamu atau menikahi kamu. Kalau misalkan kalian sudah menikah, ya berarti ingin ada hubungan yang lebih langgeng lagi dari ini, gitu. Cuman sayangnya, ya, ketika semua sudah dibongkar oleh semesta, ketika semuanya sudah diberitahu oleh semesta, mungkin dia menjelaskannya langsung, ya, membeberkannya langsung, atau kamu tahu dari insting, perasaan, atau kamu melihat secara gamblang kebobrokan dia, kejelekan-kejelekan dia, atau dari analisa kamu akhirnya mendapat kesimpulan bahwa sifat dia begini, kelakuan dia begini, semua sudah terbongkar. Kamu tahu jelek baiknya orang ini, bobrok bagusnya orang ini, itu kamu semuanya tahu. Ya, luar dalam kamu bawa. Oke. Dalam, oke. Intinya gini, kamu tahu lah ya baik buruknya orang ini. Tapi di sini kamu memilih untuk mengabaikan. Mengabaikan dia, terserah dia mau ngapain. Kalau dibilang memaafkan, oke, mungkin kamu akan memaafkan dengan mungkin perselingkuhan dia, mungkin kebohongan-kebohongan dia selama ini, mungkin apa, pengkhianatan-pengkhianatan dia selama ini, mungkin kamu akan memaafkan karena toh itu sudah terjadi. Ya, kamu berpikir ya udah itu sudah terjadi. Memaafkan ini, memaafkan. Tapi untuk bisa kembali lagi, aku lihat di sini kamu masih ingin mengabaikan dia. Kamu memilih untuk udah fokus aja pada dirimu dan bahagia dengan dirimu. Itu yang saat ini aku lihat. Ya, kamu kayak mengabaikan dia. Gitu. Kamu kayak tidak peduli dan melanjutkan hidupmu. Kamu sekarang lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu saja. Seperti itu. Jadi kayak nggak mau, apa ya, ikut campur lagi dengan dia gitu. Ya, lebih ke ini sih, menjaga diri dan menjaga hatimu agar tidak terluka aja, seperti itu kan ya. Makanya di sini kamu lebih baik walaupun sudah tahu bibit-bibit bobotnya dia, jelek dan jelek dan baiknya dia, kamu memilih untuk ya udah cukup tahu aja bahwa dia begini-begini. Kalau dia meminta maaf ya aku maafkan, tapi kalau untuk kembali aku lebih memilih untuk mengabaikan dan melanjutkan hidupku, seperti itu. Ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia memang lagi benar-benar berjuang dengan karier keuangan, sehingga dia ini akan menunjukkan keapatisan dia ya dalam hubungan romansa, dalam percintaan. Makanya di sini masih ada potensi dia akan menduakan kamu dengan pekerjaannya ya. Karena itu tadi dia sudah habis energinya untuk bekerja seharian dan dia akan mulai apatis untuk masalah perhatian ya, untuk memperhatikan kamu, untuk memberikan waktu untuk kamu kayak gitu. Karena benar-benar yang walaupun nggak ada orang baru ya, walaupun nggak ada terparty dengan orang baru ya, kamu akan diduakan dengan pekerjaannya. Ya silahkan aja kalau kamu masih mau menerima dia, it's okay, nggak masalah gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat memang niat dia baik
niat dia mau menghubungi kamu lagi dan ingin memperbaiki hubungan dengan kamu lagi, atau semuanya sudah terbongkar, dia pernah selingkuh, dia pernah berbohong, dia pernah melakukan kejahatan sama kamu, ya. Tapi kalau aku lihat untuk pembacaan kali ini, aku lihat dia memang fokus dengan keluarga dan ini, ya, dengan apa namanya, Eight of Pentacles reverse berarti dengan pekerjaan. Ya, tapi bisa jadi family ini kamu bisa jadi berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah. Nah, kalau misalkan kamu sudah berdealing dengan seseorang yang menikah, sebaiknya sih sudah sih akhiri aja. Ya, jangan sampai kamu menjadi pihak ketiga yang justru malah menghancurkan keluarga sahnya, gitu ya. Jadi so pahami lagi, ya pahami lagi si dia ini sudah ada pasangan sah atau belum. Kalau belum, berarti kamu diduakan oleh pekerjaan. Tapi kalau sudah, ya berarti memang dia lagi fokus dengan keluarganya, menghidupi keluarganya, menstabilkan keuangan keluarganya. Intinya ini fokus untuk keluarganya. Gitu ya. So pahami. Kalau misalkan dia belum punya pasangan sah, ya mungkin keluarganya adalah ibunya, adik-adiknya, ya, saudara-saudaranya seperti itu. Oke, jadi coba berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Untuk alfabetnya di sini ada R, A, K, P, J, D, G, Z, apa ini? M, B, T, H, C, Q, S, dan U. Oke. Ini bisa nama dia, nama kamu, nama depan, nama belakang, inisial nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia atau kepada hubungan kalian. Misalkan nama tempat, nama binatang peliharaannya, atau bagaimana. Ya, oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye. Ingat, kedua belas zodiak bisa resonate ya, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, oke? Salam sehat untuk kalian semua ya.